Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kita jangan bosan-bosannya untuk berdoa. Semoga pandemi ini cepat usai dan kita dapat kembali dipertemukan di sekolah tercinta. Di pertemuan kedua ini nanti akan Bapak jelaskan mengenai struktur dan juga kebahasaan teks deskripsi. Dan perlu kalian juga ingat bahwa di pertemuan pertama kemarin kalian telah mempelajari tentang definisi, ciri-ciri, dan unsur-unsur teks deskripsi. Oleh karena itu, simaklah video ini dari awal hingga akhir atau secara tuntas agar kalian dapat memahami materi ini secara jelas. Selamat mengikuti. Untuk mengawali pertemuan yang kedua ini akan Bapak bacakan kompetensi dasar yang perlu kalian kuasai. Kompetensi dasar pengetahuan 3.2 berbunyi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. KD keterampilan berbunyi menyajikan data, gagasan, pesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Inilah dua kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan yang harus kalian kuasai dalam pertemuan kedua ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi di pertemuan yang kedua, perlu Bapak review untuk materi di pertemuan pertama minggu lalu. Materi tersebut berisi tentang definisi, ciri, jenis, dan informasi penting yang terdapat dalam teks deskripsi. Kita awali dengan definisinya. Definisi teks deskripsi berupa sebuah teks. Teks tersebut dapat kalian temukan bisa di koran, bisa di buku-buku bacaan, di majalah, dan bentuknya berupa paragraf seperti yang ada di dalam slide. Nah, teks tersebut menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Objek tersebut dapat berupa kelas, jadi kalian mendeskripsikan kelas, ada papan tulis berwarna hijau, ada bangku berwarna coklat, ada pintu, ada jam dinding, dan lain sebagainya. Objek tersebut juga bisa berupa benda, berupa radio, juga bisa berupa orang. Jadi kalian bisa mendeskripsikan seseorang, benda, atau sebuah tempat. Nah, kemudian deskripsi ini juga diartikan sebagai menggambarkan suatu objek atau peristiwa yang pernah dilihat, didengar, dicium, dan dirasakan. Jadi ini melibatkan panca indera, mata, kemudian bisa hidung, juga bisa pendengaran atau telinga. Yang kedua yaitu ciri-cirinya. Satu, menggambarkan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu, entah benda atau yang lain-lain, atau mungkin manusia. Melibatkan panca indera yang sudah saya jelaskan tadi, membuat pembaca merasa seolah-olah nyata atau merasa mengalami atau melihat sesuatu yang dideskripsikan itu. Nah, ciri yang keempat inilah ciri yang paling penting, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Apa ciri-cirinya? Bisa berupa warna, bisa berupa ukuran, bentuk, atau keadaan suatu objek. Jika kalian berada di kelas, bagaimana warna kelas itu, bagaimana ukuran kelas itu, lebarnya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan keadaan suatu kelas itu bagaimana, bersih atau kotor. Nah, untuk memahami hal ini lebih mendalam, silahkan menyaksikan sebuah video yang Bapak putarkan, dan nanti setelah video itu diputar, kita akan analisis bagaimana
unsur-unsur yang ada di dalam video tersebut. Silahkan menyaksikan. Apa itu megalodon? Pertama-tama kita akan menjawab pertanyaan yang pertama kali muncul di benakmu, yaitu apa sih itu megalodon? Megalodon adalah hiu terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah. Bahkan ya teman-teman, saking besarnya, hiu ini menjelajah lautan sekitar 38 juta tahun lalu, harus makan 1 ton makanan per harinya. Duh, ngeri juga ya, sampai harus makan 1 ton gitu, baru kenyang. Nah, dalam makanan 1 ton itu termasuk di dalamnya paus, singa laut, dan makhluk-makhluk laut besar lainnya. Megalodon sendiri adalah bukan nama sebenarnya ya teman-teman. Karena sebagian ahli paleontologi atau ahli tanaman dan hewan purba mengklasifikasikan predator prasejarah ke dalam genus Carcharodon. Ada pula yang menganggapnya masuk genus Carcharodon. Oleh karena itulah nama ilmiah megalodon ini adalah Carcharodon megalodon atau Carcharodon megalodon. Ukuran megalodon. Ini nih yang menarik untuk dibahas. Sebesar apa sih ukuran hiu purba raksasa megalodon ini? Nah, kalau white shark bisa tumbuh hingga memiliki ukuran 12 meter dan berat hingga 15 ton, beda lagi nih sama hiu megalodon. Sebuah sumber menyebutkan kalau ukuran hiu megalodon ini diperkirakan lebih besar dari kapal pesiar. Duh, bayangin aja tuh besarnya gimana. Ahli biologi Michael Gottfried dan tim menyimpulkannya ukuran megalodon mencapai hampir 16 meter dengan berat 48 ton. Wow, luar biasa ya. Ada pula ahli lain yang menyebutkan ukuran hiu ini dalam kisaran 20 hingga hampir 25 meter. Oleh karena itulah nggak heran kalau ikan hiu ini adalah ikan hiu terbesar sepanjang sejarah. Gigi megalodon. Seperti hiu lainnya, hiu megalodon juga melepaskan giginya. Fosil-fosil gigi ini pun ditemukan di semua benua, kecuali Antartika. Ada pula ilmuwan bernama ilmuwan Clifford Jeremiah yang menggunakan lebar akar gigi megalodon untuk menghitung ukuran megalodon dewasa. Gak tanggung-tanggung, ukuran gigi megalodon yang paling besar ditemukan panjangnya sampai 19 cm. Sebagai perbandingan nih teman-teman, ukuran gigi hiu putih hanya mencapai 7,6 cm saja. Lalu dilaporkan oleh National Geographic kalau gigitan paling kuat dari makhluk apapun yang pernah hidup. Bahkan ditaksir rahang mereka yang besar lebih kuat daripada rahang Tyrannosaurus Rex. Itu loh, salah satu jenis dinosaurus yang ada di film-film. Pula diperkirakan para ahli ini megalodon ini pemangsa paus kecil. Keberadaan. Dalam film-film kamu mungkin sudah pernah melihat hiu yang sangat besar layaknya megalodon ini. Tapi pertanyaannya, apakah megalodon ini masih ada atau tidak ya? Untuk saat ini sendiri dikatakan bahwa megalodon itu telah punah. Kendati demikian, ada pula teori konspirasi yang mengatakan kalau predator ini masih hidup dan berkeliaran di laut. Hal ini sejalan dengan pernyataan beberapa pelaut yang bilang kalau mereka pernah melihat makhluk purba itu. Seperti kisah seorang nelayan di New South Wales pada 1918 yang menceritakan kalau jaringnya telah dimakan oleh hiu raksasa. Pula terdapat laporan lain dari tahun 1933 yang bersikeras kalau di pesisir pantai Prancis terdapat binatang laut misterius yang menyerupai megalodon. Kendati demikian, sebagian besar ahli mengatakan kalau nggak ada bukti kalau hiu purba ini masih hidup. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Anak-anak, kalian telah menyaksikan sebuah video tentang predator megalodon atau tentang seekor hiu yang amat besar yang pernah ada di dunia. Di dalam video tersebut, jika kita mengubahnya menjadi teks deskripsi, dapat kalian lihat di slide. Di sana menginformasikan ciri-ciri dari seekor hiu. Menjelaskan juga berupa keadaan, ukuran, dan bentuk seekor
ikan hiu raksasa. Nah, dapat kita ketahui bahwa video tersebut merupakan video deskripsi tentang seekor hiu karena menjelaskan keadaannya yang sudah 38 juta tahun yang lalu, kemudian ukurannya yang mencapai 25 meter dan berat 48 ton, dan juga bentuk giginya yang berupa taring yang amat besar sampai sepanjang 19 cm. Inilah merupakan contoh teks deskripsi yang mengungkapkan ciri-ciri sebuah benda, yaitu ikan hiu. Anak-anak, sekaranglah waktunya kita masuk ke materi di pertemuan yang kedua ini, yaitu struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama kita bahas mengenai struktur. Struktur itu apa? Struktur itu adalah bagian-bagian yang membentuk sebuah teks deskripsi. Jadi, diibaratkan sebuah rumah dibentuk atas bagian-bagian strukturnya. Ada pondasi, ada kerangka, ada tiang penyangga, dan lain-lain. Struktur teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama identifikasi, dan yang kedua yaitu deskripsi. Mari kita bahas identifikasi. Identifikasi merupakan struktur teks yang menjelaskan definisi atau identitas objek apa yang akan dideskripsikan. Objek apa, benda apa yang akan dideskripsikan. Bagian yang kedua ada yang dinamakan deskripsi atau menjelaskan objek yang akan dideskripsikan. Lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Di slide sudah tersaji sebuah bacaan yang berbentuk teks deskripsi berjudul Kain Songket Palembang yang Tersohor. Kira-kira di bagian mana identifikasi? Oke, identifikasi dalam teks tersebut ada di bagian paragraf 1, yaitu Tenun Songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Deskripsinya di mana? Deskripsinya tentunya di paragraf ketiga dan paragraf kedua dan ketiga. Identifikasi merupakan pernyataan. Ini merupakan hal yang terpenting menggambarkan mendefinisikan sebuah objek. Di dalam identifikasi harus ditulis secara menarik. Mengapa harus menarik? Identifikasi itu harus menarik karena apabila identifikasi itu menarik, akan mendorong pembaca untuk menyelesaikan bacaan sampai akhir. Apabila tidak menarik, tentu saja pembaca tidak akan membaca dari bacaan tersebut sampai akhir. Kemudian deskripsi, penjelasannya menggambarkan kondisi objek, jadi ini lebih luas, berupa ciri-cirinya, bisa bentuk, ukuran, warna, lokasi, dan keadaan. Nah, tentunya kalau yang dibahas kain songket, berarti deskripsi atau bagian deskripsi dari teks ini menjelaskan mungkin warnanya, bentuk motifnya, ya, bisa dilihat di slide yang sudah Bapak hadirkan. Nah, masuk di bagian yang kedua, yaitu kebahasaan dari teks deskripsi. Kebahasaan teks deskripsi ada 7 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu penjelasan rinci, kemudian cerapan panca indera, kemudian kata beremosi, kemudian kata berimbuan, kata bersinonim, kata depan, dan huruf kapital. Namun yang perlu kalian pahami di pertemuan kedua ini ada 4 macam, yaitu penjelasan rinci, kata perimbuan, kata depan, dan huruf kapital. Kita masuk ke penjelasan rinci. Apa itu penjelasan rinci? Penjelasan rinci berisi tentang
kalimat-kalimat yang isinya merupakan uraian atau berupa perincian tentang suatu hal atau objek. Contohnya, kemegahan istana sudah terlihat saat memasuki gerbang istana. Perinciannya menjelaskan hal itu, yaitu pada gerbang istana terdapat hiasan sepasang burung elang. Wisatawan akan disuguhi taman indah, sebuah taman yang menambah kemegahan istana. Nah, itulah penjelasan rinci. Kemudian ciri-ciri kalimat penjelas. 1. Berupa pendukung suatu kalimat utama yang menyajikan deskripsi. 2. Merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. 3. Kalimat-kalimat penjelas membutuhkan kata penghubung agar suatu paragraf menjadi koheren. Materi tersebut juga bisa kalian lihat di materi yang bisa diunduh di e-learning atau di bahan ajar yang sudah Bapak upload. Yang kedua, kata berimbuan. Imbuan dapat diartikan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Lebih jelasnya seperti contoh, kata dasar sapu ini merupakan kata benda ditambah dengan awalan me menjadi menyapu, yang artinya sudah beda lagi. Menyapu kata kerja, kalau sapu itu kata benda. Imbuan itu ada berupa awalan, ada sisipan, ada akhiran, dan juga ada awalan dan akhiran. Bisa kalian lihat di contoh. Oke. Kemudian di kata depan. Apa yang dimaksud dengan kata depan? Kata depan atau yang disebut juga preposisi adalah kata yang menandakan hubungan makna dengan kata yang di belakangnya. Preposisi ini dapat berupa di, ke, dari, dan pada. Kata depan sering dipakai untuk menandakan tempat dan waktu, dan perlu diingat penulisan kata depan harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, kata depan di ditambah pantai menjadi di pantai. Ini menandakan sebuah tempat atau berada di pantai. Yang terakhir adalah unsur kebahasaan huruf kapital. Penggunaannya, huruf kapital dapat digunakan untuk unsur nama orang, semisal Sultan Asaidis Hashim. Juga bisa digunakan untuk nama bangsa, suku bangsa, misal suku Jawa, suku bangsa Dayak. Yang ditulis besar adalah D-nya dalam kata Dayak. Huruf besar atau kapital juga boleh dituliskan untuk menuliskan hari dan bulan. Misal hari Jumat, J-nya juga harus besar. Hal tersebut dapat kalian baca di slide yang sudah Bapak hadirkan. Nah, yang perlu kalian cermati bahwa huruf kapital itu tidak bisa digunakan untuk nama geografi yang bukan nama sendiri. Contohnya, kata menyeberangi selat. Selat itu tidak boleh ditulis dengan huruf kapital. Tetapi kalau Selat Madura boleh ditulis dengan huruf kapital S dan M. Semisal juga jeruk Bali. Bali, B-nya tidak boleh ditulis dengan huruf besar karena nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Kalaupun Pulau Bali boleh P besar, B-nya besar. Untuk lebih jelasnya, silakan baca materi yang sudah saya upload di e-learning di bahan ajar atau membaca materi yang ada di slide yang saya tampilkan. Oke. Anak-anak, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan langsung bertanya kepada Bapak. Dan apabila ada yang kurang jelas, silakan baca materinya secara lengkap yang dapat kalian unduh di bahan ajar e-learning. Untuk pertemuan kali ini, sekian saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.